This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. And these Shield boys. Remember this day, man. Halo Fitness Mania, ketemu lagi dengan saya Ricky Daud ya. Di konten kali ini kita ada kedatangan dua orang atlet ya Fitness Mania. Dua orang atlet ini menurut saya sangat spesial karena apa? Dari segi umur dia bisa dibilang masih sangat muda ya, bisa dibilang junior saya. Tapi kalau untuk prestasi sudah menurut saya sudah sangat-sangat bagus dan hebat ya. Kita langsung aja untuk podcast kali ini saya kedatangan Ricky Bram ya dan saudara Heru ya. Ya, Fitness Mania untuk kali ini kita akan mengorek seputar kegiatan daripada Ricky Bram dan saudara Heru. Ya, di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu lah gitu. Siapa sih Ricky Bram dan Heru ini? Ricky Bram ini adalah dan Heru ini kebetulan sama-sama seorang atlet yang berstatus IFBB Elite Pro. Nah, apa itu Elite Pro? Nanti kita korek langsung aja dan kita akan mengorek sedikit asal mulanya dari sebelum Elite Pro masih bertanding di level nasional sampai bisa ke Elite Pro itu seperti apa sih? Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung tanya aja lah ke yang bersangkutannya. Kita pertama ke Ricky Bram dulu lah. Ricky Bram, Apa? kira-kira yang banyak yang Fitness Mania mau tahu nih, sebelumnya itu asal mulanya itu bisa sampai berstatus IFBB Elite lah atau Pro dengan statusnya itu asal mulanya seperti apa sih kalau secara singkat lah? Asal mulanya ya. Asal mulanya. Awal saya dilahirkan dulu di rumah sakit. Wah itu kelamaan, itu langsung aja, langsung pas udah 8 bulan aja mungkin. Jadi gua emang fitness kan dari 2012 ya. 2012 guys. 2012. Itu baru berapa tuh? Berarti baru 8 tahun guys. 8 tahun. Terus gua dapat lomba di 2013. Ikut lomba 2013. Kalah amatir ya. Kalah. Ya. Berarti masih cukup lah guys. Itu gua vakum dulu beberapa tahun karena gua ingin upsize. Gua tanding lagi di 2018 sampai. Nah guys, upsize itu nggak hanya di Starbucks aja guys. Di upsize Oh gitu ya. dari medium digedein itu Catain bisa. di catain. Nggak di Starbucks ya. Body juga bisa upsize guys. Ya, Jadi gua nabung otot dulu. gabung. Ikut pertama nggak ikut awal tahun 2018 saya ikut Mangga 2. Kebetulan jurinya Ricky Daud dan langsung dicoret gitu kan. Jadi saya terima kasih sekali untuk Bapak Ricky Daud telah mencoret nama saya. Dari situ saya memotivasi diri saya sendiri. Tapi sekarang udah kenal Apa? bisa nggak dicoret? Oh, tergantung kan. Ya nggak ada kan ini. Jangan fair orangnya. Guys dulu saya juga lupa dulu mungkin masih kecil saya juga nggak tahu dia orangnya kayak dia pernah saya jurin dan nggak masuk kategori gitu. Terus bulan Mei gue ikut lagi nih Mister Indonesia 2018. Jurinya dia lagi, coret lagi. Dari situ saya trauma, gitu kan. Tapi tidak menurunkan motivasi saya. Kira Ingat guys, yang penting kita tetap semangat sebab kekalahan itu adalah awal daripada keberhasilan kan. benar. Ya. Tapi strategi lu biar bisa nggak dicoret, lu latihan di sini kan? Ya kalau rahasia itu nanti kita Kagak ya? itu kita apa? Kita sensor dikit. Jadi gue pertama kali, justru kan gue belum latihan di sini kan. Iya, gua juga belum buka kali. Jadi 2018. 2018 gue emang target gue akhir tahun buat di Oktober itu buat di IFBB. Mau persiapannya Jadi ya. gue ikut event yang bukan kecil ya, harus trail Ya, trail dulu lah. Buat tahu sampai tahu di mana kalau kekurangan itu. Nah, kemampuannya Ya. sampai di mana, terus pola diet dan pola latihan kan kita masih harus tetap logikanya mempelajari terus yang mana sih yang cocok pola diet atau pola latihan itu seperti apa guys. Dan alhamdulillah pada saat itu gue langsung ikut 2 kelas nih ya, dengan sengaknya Di mana itu? di FBB waktu Di itu. Bali. Di Bali guys. Dengan sengaknya gue ikut 2 kelas, ikut muskular dan binaraga 80. Nah. Alhamdulillah juga kebetulan dikasih menang. Dikasih menang. Dari situ nama gua naik-naik terus. Karena juri bukan saya guys. Oke, jurinya Salah lagi. Kecuali kecoret lagi ya udah. Enggak lah guys. Nah,
kebetulan main fisik muskular juara 1 dan binaraga main fisik muskular juara 2, binaraga 80 juara 1 itu nggak disangka-sangka. Itu awal dari perjalanan gue yang A2 sampai sekarang. Nah, gitu. jadi guys, intinya kalau melihat seseorang tuh jangan pas udah juaranya aja guys. Pasti semua orang tuh mengalami yang namanya struggle. Struggle itu berarti bagaimana dia mengetahui pola diet yang cocok seperti apa, pola latihannya itu seperti apa. Nah itu struggle yang kita jangan membuat kita down, tapi harus tetap membuat kita memotivasi diri kita. Mungkin secara garis besar itu ya. Nah, pasti ada trial and error ini. Oke guys. Terus yang kedua mungkin saudara Brother Heru lah. Brother Heru juga ini guys, kalau saya mau menceritakan, saya tahu lah dari dia sekelingking saya tahu guys. Sampai sekarang sejempol. Ya, saya tahu perjalanan dia karena dia juga salah satu bisa dibilang waktu saya zaman masih eksis di kejuaraan nasional, dia salah satu saksi hidupnya. Tapi sekarang kayaknya udah jadi saingan nih guys, udah sama-sama Kamu terbawa. Nah sekarang kita secara garis besaran gimana sih asal mulai tahu dunia ini, dan sekarang istilahnya juga bisa seperti Rihibram, statusnya ada IFBB Pro League guys. Nah gimana ya saudara? Oke, nah dulu sih nggak pernah berpikir buat bisa sampai seperti ini gitu. Dan bayangin punya body seperti ini aja, mungkin hanya bisa dibilang melihat dari poster aja udah cukup. Nah betul guys. Nah terus Tapi dia posternya lihat siapa dia kan. Iya, karena kan ngefans. kok zamannya jadul banget guys, poster gitu, brosur gitu, masa poster, brosur, broadcast, terus Jadi start tuh mulai dari 2010 ya. 2010. 2010 bertanding, dan itu pun 7 kali bertanding kalah semuanya. Oh 7 kali bertanding kalah. Oh Jadi yang ke-8 NBC. NBC. Dan di situ Heru dia bersyukur, ya mungkin nggak ngerti bisa dapat juara 1. Dan di situ juga Heru ketemu sama fans Heru, Kori Kidau. Oh. Dia nggak itu. Tuh Ricky Daud yang mana guys? Fans belum kali dulu. Jadi fans belum. Nah, Heru fans. Heru fans. Jadi Heru fans sama Kori. Jadi gitu. Jadi sempat juga foto. Akhirnya soalnya di zaman itu yang Heru tahu hanya 2 orang itu gitu loh. Benar. Dan yang salah satunya Koriki gitu. Jadi acuan. Wah berasa udah tua banget gitu. Ya, terus dari sana? Dari situ 2010 akhirnya Heru main di event Jakarta ya. Jakarta. Jakarta, dan di Jakarta itu kebetulan Koriki yang nenturin. Waktu itu kalau nggak salah salah satu event yang bisa dibilang yang prestis dan terbesar lah guys, yang kompetitornya dari semua Indonesia mungkin datang kali guys. Benar. Gitu. Ya, terus Di situ kebetulan ya bersyukur juga dapatnya juara 4. oh, top 5 lah ya, top 5. Benar. Nah. Dan setelah itu berlanjut lagi setelah itu 2014 Heru event, 2015 Heru cedera Oh cedera. kaki. Ah. Kaki 3 tahunan Heru vakum rest, dan 2018 Heru bertanding lagi. 2018 berarti itu vakumnya sempat setahun lebih mungkin ya? Lebih. Tahun lebih. Nah itu vakumnya karena cedera patah kaki ya Iya, kalau nggak betul. salah, tuh guys. Nah ini salah satu istilahnya salah satu perjalanan yang harus dilewati oleh saudara atau brother Heru. Dia sempat patah kaki gitu loh. Kalau saya sih amit-amit sama perjalanan ya jangan sampai lah, jangan sampai itu patah kaki itu benar-benar ya bukan hanya secara mental aja guys, tapi kita secara hal itu pasti akan terganggu gitu. Benar. Terus dari patah kaki itu comebacknya itu gimana tuh kira-kira? Ya mungkin bisa dibilang race-nya udah 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Itu udah drop banget buat bisa psikis udah drop. Ya, Karena berpikir kaki patah. betul, secara Laki-laki mental, apa sih? secara apa juga pasti drop guys. Nah benar, apalagi kalau udah main di gym, ngelihat orang yang pincang dikit ataupun pakai tongkat, ntar orang memandangnya sebelah mata. Jadi kita Betul. ngedon banget Oh, gitu betul. loh. Tapi ya itu terus saja latihan, akhir 2018 Heru merasa oke. Saat itu latihan kaki nggak bisa sampai 100%, mungkin 50% doang. Dan dari 2018 itu ada target yang Heru pastikan di event Bali. Waktu itu salah satu event internasional yang mungkin yang IFBB guys. Ya benar, IFBB Master Beach.
dan ada 8 pertandingan itu Heru ikutin terus. Ya. Dan Heru ikutin, emang Heru targetkan bagaimana cara buat nge-setting saat event Bali Masker, Heru dapat posisi body yang perfect. Berarti bisa dibilang mengambil timingnya, Ya. yang peaknya yang tertinggi itu emang khusus dipersiapkan untuk persiapan yang di Bali itu, Ya. guys. Oke. Dan di situ pun yang Heru ngikut beberapa event itu bisa dibilang 5-10 besar main masuk. Nah, jadi pasca dari operasi itu ya mungkin bisa dibilang udah mulai comeback ya guys, udah mulai mendapatkan ya istilahnya peringkat lah guys, udah mulai peringkat. Nah, tapi puncaknya itu pas yang di 2000 berapa kan? 2018 yang waktu di IFBB yang Master diadakan sama saudara Bli Komang ya, Bli Komang. Oke. Ini yang kedua ya, masih kedua ya. Kedua, yang 2018, 2019 kan? 2018 kedua, pertama 2015. Oh, 2015. 17. Oke, iya ada. Nah, jadi guys itu salah satu istilahnya pengalaman dari saudara Ricky Bram dengan saudara Heru ya guys, bagaimana dia mencapai sampai ke titik di sininya. Tapi ingat guys, ini baru istilahnya baru titik awal, jangan dijadikan titik akhir karena mereka dari segi umur dan dari segi pengalaman masih akan terus meningkat. Kalau bisa ntar ya siapa tahu besokannya kita sudah melihat dia tampil di TV segala macam, terutama di TV di internasional guys. Oke guys, nah terus yang kedua nih, kegiatan kalian berdua nih selama PSBB. Nah selama ini kan PSBB bisa dibilang semua pertandingan internasional juga sempat vakum, terutama saudara Heru juga sempat katanya mau persiapan ke Spanyol. Nah katanya udah sampai kursus bahasa Spanyol kan? Nanti belajar bahasa Mandarin. Oh, bahasa Mandarin. Ya. Nah, masalahnya nginepnya di ke Spanyol, nginepnya di Chinatown. Jadi bahasanya bahasa Mandarin. Nah. Tapi belum ketemu sama ini ya, Pep Guardiola ya. Guardiola. Oke kan. Nah, jadi kira-kira kegiatannya selama PSBB dari saudara Heru dulu nih. Selama ini tetap memaintain badan atau agak dikendorkan dulu atau gimana? Secara garis besarnya gitu. Selama 2018 itu Heru belajar memaintain body ya. Biasanya kalau Heru bertanding, selesai bertanding gue makan yang ada di depan mata gitu. Jadi rusak banget gitu. Tapi untuk di 2018 ini Heru nggak tahu, berpikir ngikut jejak senior, bisa bilang poin jaga makan itu udah paling basic banget buat fondasi buat teman-teman yang memang pengen menjaga kualitas masker. Ya, jadi istilahnya tetap walaupun di dalam keadaan tanding maupun tidak tanding, kebutuhan kalori juga tidak berlebihan kan. Tetap di batas wajar untuk seorang apabila suatu waktu dipanggil untuk ada persiapan, jadi istilahnya mempersiapkannya tidak terlalu berat guys gitu. Jadi tetap di maintain ya. Kalau saudara Ricky Bram mungkin Ricky. Gue ya PSBB ini ya gue tetap ngajar sebagai freelance ya. Freelance. Ya, tapi gue lihat nih sebagian besar teman-teman gue yang gym nih atau yang sekiranya komputer gue nih gym pada tutup nih. Di sini gue menjadi apa ya, kesempatan buat gue untuk gue prepare segede-gedenya, upsize segede-gedenya. Gue total bulking tahun ini. Ya kebetulan kan Ricky Daud buka kan. Nah jadi pertama kali gue kenal sama Ricky Daud juga gara-gara PSBB juga gitu kan. Maksudnya tahu Pak Jim kalau kan udah lama yang coret itu guys. Kalau saya udah lama kenalnya, kalau dia baru PSBB kenalnya kan sudah 3 gitu. Guys, jadi yang dimaksud saudara Ricky Bram itu jadi selama masa PSBB ini kan kita lebih banyak waktu. Lebih banyak waktu kan. Waktunya itu dimanfaatkan dia untuk mengupgrade daripada size ototnya segala macam. Bulking dari berat gua 85 dari kilo sampai ke cepai ya. Februari dari awal PSBB. Benar. Iya, karena sekarang kalau saya lihat juga targetnya saudara Ricky Bram dengan saudara Heru itu beda guys. Kalau Ricky Bram kan dia mau ke bodybuilder, kalau saudara Heru kan mau ke lebih, kalau istilahnya di kita di Indonesia itu main fisik. Nah, main fisik itu dia tidak hanya mengandalkan size badan tapi juga lebih ke estetik gitu guys. Oke guys, nah terus yang banyak ditanyakan juga nih, mungkin suka dukanya lah sampai ke titik poin ini, suka dukanya itu seperti apa sih saudara Ricky Bram?
suka dukanya ya. Iya. Yang penting kalau bodybuilding berarti itu masalah budget ya. Budget. Sampai tabungan gua kerok cuma karena buat tanding tuh pernah. Curhat nih. Iya. Kita kan suka dukanya kan. Guys, Gitu kan. ini nabungnya di bank apa dimasukin ke ana nih di kerok? Iya. Pokoknya demi apa? Demi Cita-cita gua kan, demi passion. demi passion. Dan gua anggap ini ya sebagai balik investasi. Gua percaya suatu saat akan modalnya balik lagi kok gitu. Betul. Yang penting yakin dulu kan. Yang penting yakin, tetap konsisten. Betul. Tetap jaga nama baik. Jaga nama baik. Ya, dan terus kalau saudara Heru Suka duka ya. ya suka duka. Nah, kita sukanya dulu nih. Ya. Kalau sukanya Dikenal orang. iya benar dikenal Nah. orang. Yang kedua bisa mempresentasikan apa yang sudah kita latih. Hasil kerja keras. Hasil kerja keras itu di stage gitu loh. Nah. Dan tetap aja suka terus nih. Kalau sukanya ketemu sama bisa dibilang dulunya Heru berangan-angan balik lagi ke poster. Nah, Itu selalu melihat gambar-gambar atlet-atlet luar negeri, binaraga. Indonesia dulu. Indonesia serius. Iya, iya. Benar Indonesia. Dan itu selalu berpatokan itu pastinya ada Ricky. Jadi Ya posternya cuma ya di rumah cuma foto saya doang, Iya. ya cuma saya doang. soalnya Foto saat saya. masuk kamar itu di depan ada Ricky. Iya gitu. Di depan kamar kan bukan WC kan. Nah pokoknya yang pasti sukanya yang dikenal orang. Pokoknya Ya. senior-senior yang biasa kita lihat di majalah zaman dulu kan, di poster-poster gym tiba-tiba say hello foto bareng gitu kan. Iya, saya foto bareng terus nomor WA gitu terus kan. dibully angkatannya sekarang udah kalah saya guys, makanya nih kurang ajar kan, sebenarnya kurang ajar makanya. Terus kalau dukanya Kalau dukanya kalau kita lagi nge-prepare di depan lagi makan enak ya kita cuma bisa. nah istilahnya dukanya itu kita nggak bisa makan sembarangan guys, kita harus menahan nafsu makan. Benar. Terus kalau teman-teman ngajakin nongkrong, minum, makan mewah, ya kita Nah. siap-siap bawa Bekal. Terus deh. juga kita juga waktunya terbatas. Iya. Terkadang mereka sampai jam 3, jam 4 Iya. kita kan Kita enggak. istilah mesti mengatur pola tidur kita, pola istirahat kita guys, gitu. Jadi ya sebenarnya sih kurang lebih kehidupan atlet ya begitu guys. Jadi kita mesti benar-benar disiplin terhadap waktu, makanan dan dedikasi kita itu harus benar-benar diuji guys, gitu Betul, guys, betul. gitu. Jadi bagi kalian yang selama ini merasa mungkin dismotivasi, ya itu udah biasa guys. Karena dismotivasi itu salah satu fase yang harus kita jalani untuk mencapai tingkat atau cita-cita yang kita inginkan guys. Terima kasih sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu mensupport channel ini terus untuk upload hampir tiap hari. Terima kasih guys, thank you.